Wahai jiwa terpilih, dengarkanlah baik-baik. Sesuatu yang telah lama terkubur, kini mulai bergerak kembali. Sebuah pintu yang Anda kira telah tertutup rapat, kini mulai terbuka. Sebuah nama yang pernah Anda bungkam dalam kesunyian, kini mulai terusik dalam kesadaran. Seseorang yang pernah Anda cintai sedang ditarik kembali menuju arah Anda. Hal ini terjadi bukan karena kebetulan, bukan pula karena sekedar nostalgia, melainkan karena sebuah kebenaran. Dan kebenaran ini bukanlah apa yang Anda duga selama ini. Anda mungkin sudah merasakannya bahkan sebelum pesan ini sampai kepada Anda. Sebuah ingatan yang muncul tiba-tiba, rasa rindu yang senyap, atau energi familiar yang menyentuh pikiran Anda tanpa peringatan. Anda mencoba mengabaikannya dan meyakinkan diri bahwa itu bukan apa-apa. Namun batin Anda mengenali sinyal tersebut. Alam semesta sedang menggerakkan sesuatu yang belum terselesaikan. Ini bukan tentang membuka kembali luka lama atau mengulang masa lalu, melainkan tentang sebuah penyingkapan. Keadaan mengizinkan kepulangan ini terjadi karena ada sesuatu yang harus terungkap, sesuatu yang selama ini tersembunyi, salah dimengerti, atau sesuatu yang belum bisa muncul ke permukaan hingga saat ini. Anda harus memahami bahwa orang tersebut tidak meninggalkan hidup Anda tanpa dampak. Ketidakhadiran mereka telah membentuk Anda, kebisuan mereka mengubah Anda, dan kepergian mereka memaksa Anda untuk bertumbuh dengan cara yang tidak pernah Anda minta. Anda berhasil melewati perpisahan itu, namun ceritanya tidak berakhir di titik yang Anda duga. Cerita itu hanya terjeda, dan kini takdir sedang melanjutkannya kembali. Mungkin Anda bertanya-tanya, mengapa sekarang? Mengapa setelah Anda pulih, setelah adanya jarak, dan setelah Anda menerima segalanya? Jawabannya adalah tentang ketepatan waktu yang agung. Ada kebenaran yang tidak bisa diucapkan hingga kedua belah pihak siap untuk mendengarnya. Ada pengakuan yang tidak bisa dibuat hingga kesombongan terkikis habis. Ada kesadaran yang hanya muncul setelah rasa kehilangan menyelesaikan tugasnya. Kepulangan ini tidaklah acak, melainkan terpanggil. Kini terungkap bahwa orang yang Anda cintai tersebut telah memikul beban yang berat, sebuah kebenaran yang tidak mampu mereka sampaikan, kesadaran yang datang terlambat, dan penyesalan yang tumbuh semakin nyaring dalam kesunyian. Mereka pergi dengan kesalahpahaman di lisan dan kebingungan di hati. Namun waktu telah mengkonfrontasi mereka. Kesendirian telah berbicara kepada mereka, dan hidup telah menempa mereka. Wahai jiwa terpilih, kebenaran yang mereka bawa sekarang tidak bisa mereka jangkau saat itu. Kala itu pikiran mereka sedang berkabut, hati mereka penuh pembelaan diri, dan jiwa mereka belum cukup dewasa. Mereka tidak bisa melihat dengan jelas. Namun, jarak memiliki cara untuk menajamkan penglihatan. Kehilangan memiliki cara untuk mengajarkan kejujuran, dan keheningan memiliki cara untuk memaksa jiwa mendengarkan. Inilah sebabnya mengapa kembalinya mereka terasa berbeda dalam batin Anda. Anda tidak merasakan kekacauan atau manipulasi, melainkan Anda merasakan sebuah bobot, kesungguhan, dan keseriusan. Sesuatu yang nyata sedang mendekat. Jangan terburu-buru mengambil kesimpulan. Kepulangan ini tidak secara otomatis berarti rekonsiliasi, melainkan sebuah penyingkapan. Takdir tidak sedang memulihkan masa lalu, melainkan sedang mengungkap kebenaran. Dan kebenaran memiliki kekuatan untuk menyembuhkan, melepaskan, atau mengarahkan kembali tujuan hidup Anda. Anda pernah mencintai orang ini dengan sangat dalam. Cinta itu tidaklah bodoh, melainkan tulus dan murni. Namun cinta tidak selalu melindungi kita dari kesalahpahaman. Terkadang cinta hadir mendahului kedewasaan dan kejelasan, dan terkadang cinta harus hancur terlebih dahulu agar dapat dipahami sepenuhnya. Kebenaran yang mereka bawa bukanlah apa yang Anda bayangkan selama malam-malam sepi Anda. Ini bukan sekedar permintaan maaf biasa atau penjelasan sederhana. Ini adalah sesuatu yang akan mengubah kerangka seluruh cerita Anda. Sesuatu yang menggeser cara Anda memandang diri sendiri, dan sesuatu yang menghapus rasa bersalah yang selama ini Anda pikul tanpa alasan. Anda telah menyalahkan diri sendiri terlalu lama.
Anda bertanya-tanya apa kesalahan Anda, memutar kembali percakapan lama, menganalisis setiap momen dan mempertanyakan harga diri Anda. Namun kebenaran yang kini kembali menunjukkan bahwa semua itu bukanlah kegagalan Anda. Itu adalah tentang ketakutan mereka, ketidakdewasaan mereka, serta ketidakmampuan mereka untuk berdiri tegak di atas kebenaran yang mereka rasakan. Mereka melarikan diri karena mereka merasa kewalahan oleh besarnya perasaan yang mereka miliki saat bersama Anda. Mereka menarik diri karena kedekatan tersebut menyingkap bagian dari diri mereka yang belum siap mereka hadapi. Mereka memilih jarak karena keintiman menuntut pertumbuhan yang saat itu tidak ingin mereka jalani. Semesta mengizinkan perpisahan tersebut untuk melindungi Anda. Saat itu Anda sedang mengecilkan diri, mencoba menyediakan ruang bagi seseorang yang tidak mampu mengimbangi keberadaan Anda. Takdir campur tangan bukan untuk menghukum Anda, melainkan untuk menjaga Anda. Kini orang tersebut kembali bukan untuk mengambil sesuatu dari Anda, melainkan untuk mengakui apa yang tidak bisa mereka sampaikan sebelumnya. Mereka datang membawa kesadaran, mereka datang membawa kerendahan hati, dan mereka datang membawa kebenaran yang dibentuk oleh rasa kehilangan. Wahai jiwa terpilih, Anda harus memahami hal ini dengan jelas. Kembalinya mereka tidak berarti Anda ditakdirkan untuk kembali ke masa lalu. Itu berarti Anda ditakdirkan untuk mengetahui kebenaran. Kebenaran membawa ketuntasan, kebenaran membawa pemulihan, kebenaran membawa kejelasan, dan kejelasan membawa kedamaian. Ada saat-saat ketika kehidupan mengizinkan orang-orang kembali bukan untuk melanjutkan hubungan, melainkan untuk memperbaiki narasi, mengembalikan martabat, membebaskan Anda dari kesimpulan yang salah, serta menunjukkan bahwa Anda bukanlah masalahnya. Ini adalah salah satu dari momen tersebut. Anda telah berubah sejak mereka pergi. Anda lebih kuat, Anda lebih bijaksana, dan Anda tidak lagi mendambakan validasi. Anda tidak lagi menunggu untuk dipilih, karena Anda telah memilih diri Anda sendiri, dan semesta menghormati pilihan itu. Kebenaran yang mereka bawa sekarang akan bertemu dengan versi diri Anda yang berbeda. Versi diri yang tidak memohon, versi diri yang tidak mengejar, versi diri yang mendengarkan dengan kebijaksanaan, bukan sekadar emosi. Sebuah versi diri yang memahami bahwa cinta tanpa kebenaran adalah tidak lengkap. Kehidupan sedang mempersiapkan Anda untuk pertemuan ini, agar Anda tidak terguncang, agar Anda tidak bingung, dan agar Anda tidak tertarik mundur oleh perasaan lama. Pesan ini adalah sebuah peringatan sekaligus persiapan. Kepulangan ini akan menguji ketajaman batin Anda, membangkitkan emosi, dan membangunkan ingatan. Namun hal itu juga akan membawa penyingkapan yang membebaskan Anda. Wahai jiwa terpilih, Anda tidak dipanggil untuk membuka kembali luka lama. Anda dipanggil untuk menyaksikan kebenaran, untuk berdiri dalam kejelasan, untuk mendengarkan tanpa kehilangan jati diri, dan untuk menerima tanpa mengorbankan kedamaian Anda. Ini bukan tentang menghidupkan kembali masa lalu, melainkan tentang menebus pemahaman yang sempat hilang. Takdir terlibat dalam momen ini. Semesta sedang mengatur waktunya, dan kekuatan pelindung Anda sedang menjaga hati Anda. Kebenaran yang datang kepada Anda tidak akan menghancurkan Anda, melainkan akan memperkuat Anda. Tetaplah berpijak, tetaplah tenang, dan tetaplah waspada. Kisah ini tidak sedang berulang, melainkan sedang menuju penyelesaian. Dan ini hanyalah awal dari apa yang akan terungkap. Wahai jiwa terpilih, kini lapisan berikutnya mulai terbuka. Apa yang terjadi tidak hanya didorong oleh emosi semata, melainkan didorong oleh sebuah pencerahan. Kehidupan menunjukkan kepada Anda bahwa kembalinya orang ini terikat pada sebuah perhitungan batin. Sebuah momen di mana kebenaran tidak lagi bisa terkubur. Sebuah momen di mana keheningan harus menyerah pada kejujuran. Orang ini telah berada dalam peperangan batin yang sunyi, bukan dengan Anda, melainkan dengan diri mereka sendiri. Saat Anda sedang memulihkan diri, mereka sedang terurai. Saat Anda sedang bertumbuh, mereka menghadapi apa yang selama ini mereka hindari. Saat Anda belajar untuk berdiri sendiri, mereka baru menyadari apa yang telah hilang dari hidup mereka.
Waktu dibiarkan bekerja pada Anda berdua dengan cara yang berbeda, karena proses yang dibutuhkan memang tidak sama. Mereka belum siap saat itu, itulah kenyataannya. Terungkap bahwa ketika mereka pergi, mereka percaya bahwa mereka sedang memilih kedamaian. Namun jarak nyatanya tidak membawa kedamaian, melainkan penyingkapan. Jarak tersebut mengikis pengalihan perhatian, memaksa mereka untuk duduk bersama pikiran mereka sendiri, menghadapi pertanyaan yang selama ini mereka hindari, dan mengakui beratnya nilai dari apa yang telah mereka tinggalkan. Inilah alasan mengapa mereka kembali sekarang. Mereka kembali karena kehidupan telah menempa mereka secara mendalam. Proses ini tidak terjadi secara halus ataupun cepat, melainkan dilakukan secara menyeluruh. Kehidupan telah meruntuhkan ego mereka, menghadapi setiap alasan yang mereka buat, dan menyingkap pola-pola lama yang terus mereka ulangi. Mereka kini diperlihatkan bagaimana rasa takut selama ini menyamar sebagai logika dalam setiap keputusan yang mereka ambil. Kini, mereka mulai melihat apa yang sebelumnya tidak sanggup mereka lihat. Wahai jiwa terpilih, kebenaran yang mereka bawa bukanlah sesuatu yang dangkal, bukan penjelasan yang sekadar mencari kenyamanan, dan bukan pula versi peristiwa yang diperhalus. Kebenaran ini terasa mentah, berat, dan menyadarkan. Jenis kebenaran yang hanya muncul setelah rasa kehilangan menyelesaikan tugasnya. Mereka datang untuk mengakui bahwa mereka telah keliru memperlakukan Anda, salah memahami Anda, dan memproyeksikan luka batin mereka kepada Anda. Mereka menyadari telah mengacaukan arti cinta dengan tekanan, dan melarikan diri dari hal yang sebenarnya dimaksudkan untuk menyembuhkan mereka. Kebenaran ini hadir bukan untuk membuka kembali hati Anda, melainkan untuk memulihkan nama baik Anda. Takdir sedang memperbaiki catatan yang ada. Pernah ada saat-saat di mana Anda mempertanyakan harga diri Anda, merasa diri Anda berlebihan, atau menyalahkan diri sendiri atas penarikan diri mereka. Anda mungkin sempat percaya bahwa jika saja Anda menjadi pribadi yang berbeda, mereka akan tetap tinggal. Semesta ingin Anda mengetahui bahwa ini semua bukan tentang kekurangan Anda, melainkan tentang ketidaksiapan mereka. Mereka mencintai Anda, namun mereka tidak tahu cara menerima cinta yang menuntut pertumbuhan diri. Penundaan ini terjadi dengan penuh kesengajaan. Jika mereka kembali lebih awal, kebenaran itu tidak akan utuh. Mereka akan berbicara dari kebingungan, bukan kejernihan, dan dari emosi, bukan pemahaman. Namun kini, mereka berbicara dari sebuah pencerahan yang mengubah segalanya. Inilah mengapa takdir menunggu hingga Anda cukup kuat untuk mendengar kebenaran tanpa merasa hancur, hingga Anda cukup pulih untuk mendengarkan tanpa memohon, dan hingga Anda cukup utuh untuk menerima tanpa kehilangan jati diri. Anda bukan lagi orang yang sama seperti saat mereka pergi, dan itu adalah bagian dari rencana yang luar biasa. Wawasan mendalam di sini adalah bahwa kehidupan tidak sedang memulihkan hubungan tersebut, melainkan memulihkan kebenaran. Terkadang kebenaran adalah hadiah terakhir sebelum sebuah pintu tertutup secara permanen. Terkadang kebenaran adalah anugerah yang mengizinkan Anda melangkah maju tanpa pertanyaan yang terus menghantui. Jangan berasumsi bahwa kepulangan ini berarti kelanjutan. Ini berarti penyelesaian. Ada pula gejolak batin yang menyertai momen ini. Ketika kebenaran akan muncul ke permukaan, hambatan biasanya akan mengikuti. Keraguan akan berbisik, emosi lama akan bangkit, dan kenangan akan terputar kembali. Gangguan akan mencoba membingungkan Anda dengan mencampur adukan nostalgia dengan rasa rindu. Namun ketajaman batin akan menjaga Anda tetap stabil. Wahai jiwa terpilih, jangan remehkan hambatan ini. Setiap kali Anda berada di ambang pencerahan besar, pikiran Anda akan mencoba dikabutkan. Anda tidak bisa melawan kebingungan ini hanya dengan emosi. Anda memerlukan sebuah strategi. Inilah mengapa sangat penting untuk memiliki panduan batin guna mengunci kedamaian Anda dan menutup celah bagi energi yang membingungkan. Gunakanlah sarana yang ada untuk memutus ikatan batin yang tidak sehat dan menenangkan kegelisahan yang mencoba menarik Anda mundur. Jangan biarkan batin Anda tanpa penjagaan selama transisi ini.
Persiapkan diri Anda sebelum melangkah lebih jauh. Kebenaran tidak akan memburu Anda, tidak akan menekan Anda, dan tidak akan memanipulasi Anda. Kebenaran berdiri dengan tenang dan berbicara dengan jujur. Kehidupan sedang menunjukkan kepada Anda bahwa orang ini tidak kembali dengan tuntutan, melainkan dengan kerendahan hati. Mereka kembali bukan untuk mengklaim atau menguasai, melainkan untuk mengakui segalanya. Mereka kembali untuk melepaskan beban tersebut. Mereka telah menyadari sesuatu yang sangat mendalam, bahwa menarik diri tidak membuat mereka lebih kuat, melainkan justru mengungkap kelemahan mereka. Kehilangan Anda tidak membebaskan mereka, melainkan menyingkap rasa takut mereka. Kebisuan pun tidak melindungi mereka, melainkan justru mengkonfrontasi mereka. Kini mereka memahami apa yang pernah mereka miliki. Wahai jiwa terpilih, momen ini adalah tentang keadilan, bukan penghukuman. Keadilan sejati adalah saat kehidupan memastikan bahwa Anda tidak membawa rasa bersalah yang salah ke dalam fase hidup Anda berikutnya. Kehidupan memastikan Anda tidak mendefinisikan diri Anda berdasarkan ketidakmampuan orang lain untuk mencintai dengan benar. Ini adalah sebuah koreksi yang agung. Ada simbolisme yang mendalam di sini, di mana sejarah sering menunjukkan orang-orang yang kembali untuk memperbaiki kesalahan sebelum melangkah maju. Ada mereka yang kembali untuk menghadapi kenyataan atas apa yang telah mereka perbuat, menghadapi situasi dengan kerendahan hati, atau kembali dengan pengakuan tanpa merasa berhak menuntut apapun. Kepulangan seringkali terjadi dalam perjalanan hidup manusia, namun tidak selalu berarti pemulihan hubungan. Terkadang itu hanyalah sebuah penyingkapan. Alam semesta ingin Anda menghadapi momen ini dengan otoritas yang tenang. Dengarkan tanpa harus menyerap segala emosinya. Simak tanpa menginternalisasi kesalahan. Terimalah tanpa membuka kembali luka lama. Anda tidak sedang diuji, melainkan sedang dikuatkan. Kebenaran ini akan membebaskan Anda dengan cara yang tidak Anda duga sebelumnya. Anda akan memahami mengapa hal-hal tertentu terjadi, mengapa percakapan terasa tidak tuntas, mengapa kepastian tidak kunjung datang, dan mengapa batin Anda tidak pernah merasa tenang tentang bagaimana semua itu berakhir. Kebenaran membawa ketenangan. Pertemuan ini akan menggeser sesuatu di dalam diri Anda, bukan karena Anda membutuhkan mereka, tetapi karena Anda membutuhkan kejelasan, dan kejelasan itu sedang datang. Namun ada sebuah peringatan, jangan meromantisasi masa lalu, jangan menulis sejarah. Kebenaran yang mereka bawa tidak menghapus apa yang telah terjadi, melainkan menjelaskannya. Penjelasan tidak berarti pemberian izin, dan pemahaman tidak menuntut Anda untuk kembali. Anda diizinkan untuk menerima kebenaran dan tetap memilih untuk terus melangkah maju. Wahai jiwa terpilih, ini adalah momen yang sakral. Takdir telah mengaturnya dengan sangat hati-hati. Anda terlindungi dan dibimbing. Anda tidak sendirian. Kebenaran yang mereka bawa tidak akan menggoyahkan Anda, melainkan akan menstabilkan Anda. Masih ada lebih banyak hal yang ingin diungkapkan oleh semesta. Kini dijelaskan mengapa kepulangan ini terjadi pada momen yang tepat ini. Waktu sangat berarti dalam tatanan batin. Segalanya terungkap saat hati telah siap untuk menerima kenyataan tanpa distorsi. Kepulangan ini tidak mungkin terjadi sebelum sekarang. Jika terjadi lebih awal, hal itu mungkin akan menghancurkan Anda. Saat itu Anda terlalu lembut, terlalu terluka, terlalu mudah mengalah, dan terlalu merasa bertanggung jawab atas rasa sakit yang sebenarnya bukan beban Anda. Takdir menunda momen ini karena ingin melindungi jati diri Anda. Anda butuh waktu untuk pulih, bertumbuh, dan menemukan siapa diri Anda tanpa keberadaan mereka. Baru sekaranglah Anda cukup kuat untuk mendengar kenyataan tanpa kehilangan pijakan. Kejadian ini adalah bagian dari ketepatan waktu yang agung, bukan sekedar dorongan emosional. Dorongan emosional mungkin akan menyatukan Anda kembali hanya karena rasa rindu. Namun ketepatan waktu yang agung mempertemukan kebenaran dengan kejernihan. Yang satu berujung pada kebingungan, yang lain berujung pada kebebasan. Orang tersebut telah mencapai titik puncaknya. Pembenaran internal mereka telah runtuh. Narasi yang mereka bangun sendiri tidak lagi mempan.
gangguan telah gagal, dan keheningan menjadi tak terbantahkan. Kenyamanan mereka dibiarkan terekis saat kebenaran bisa bangkit. Rasa bersalah memang tidak nyaman. Kehidupan mengonfrontasi mereka dalam kesunyian, saat tidak ada yang melihat, tidak ada yang memuji, dan tidak ada yang membela perilaku mereka. Di sanalah kebenaran lahir, bukan dalam percakapan atau nostalgia, melainkan dalam kesendirian. Mereka menyadari sesuatu yang menyakitkan. Mereka kehilangan Anda bukan karena Anda memiliki kekurangan, melainkan karena mereka sendiri yang belum siap. Kesadaran ini membutuhkan waktu, karena ego menolaknya, rasa takut menghindarinya, dan harga diri menyangkalnya. Namun pada akhirnya, kebenaranlah yang menang. Inilah alasan mengapa mereka kembali sekarang. Alam semesta menunggu hingga kebenaran mereka terbentuk sepenuhnya. Bukan sebagian, bukan hasil latihan, dan bukan untuk membela diri, melainkan benar-benar tuntas. Takdir juga menunggu hingga hati Anda cukup pulih untuk menerima kenyataan tanpa lagi mengharapkan hasil tertentu. Anda tidak lagi membutuhkan kepulangan mereka untuk memvalidasi diri Anda, dan hal itu sangatlah krusial. Kehidupan juga menyingkapkan sesuatu yang lebih dalam. Kepulangan ini berkaitan dengan penyelesaian energi batin. Saat Anda bersiap untuk melangkah ke fase baru yang lebih tinggi, ikatan jiwa yang belum tuntas harus diselesaikan, bukan untuk disambung kembali, melainkan untuk dituntaskan. Ada hubungan energetik yang membutuhkan kejelasan, bukan karena hal itu masih mengendalikan Anda, melainkan karena hal itu pernah membentuk Anda. Takdir sedang menutup sebuah pintu dengan cara yang tidak meninggalkan sisa sedikit pun. Pertanyaan yang tidak terjawab menciptakan gangguan batin, dan semesta tidak ingin Anda membawa keraguan tersebut ke dalam babak hidup Anda selanjutnya. Keraguan dapat melemahkan ketajaman batin, sementara kebingungan dapat melunturkan otoritas diri. Saat ini adalah masa pembersihan yang agung. Ada kebenaran-kebenaran yang tidak bisa muncul saat emosi masih mentah. Namun kini, emosi telah mereda, pemulihan telah terjadi, dan sudut pandang telah mendewasa. Inilah saat di mana kenyataan dapat diucapkan dengan jernih. Kehidupan mengizinkan Anda untuk melampaui rasa sakit tersebut bahkan sebelum Anda memahami penyebabnya. Itulah sebuah anugerah. Penjelasan secara batiniah juga melibatkan aspek tanggung jawab. Kehidupan tidak membiarkan seseorang melukai jiwa yang terpilih tanpa menghadapi mereka dengan kesadaran. Keadilan tidak selalu terlihat seperti hukuman. Terkadang ia hadir dalam bentuk sebuah kesadaran yang mendalam. Mereka kini memikul beban pemahaman tentang apa yang telah hilang dari hidup mereka. Semesta tidak menggunakan mereka untuk membingungkan Anda, melainkan untuk menguatkan Anda. Alasan lain dari ketepatan waktu ini adalah ketajaman batin Anda. Anda kini melihat dengan jernih, tidak lagi didorong oleh emosi, melainkan dibimbing oleh kebijaksanaan. Anda tidak lagi mengejar cinta, melainkan berjalan dalam tujuan hidup. Kedewasaan Anda telah mengubah dinamika yang ada. Jika mereka kembali lebih awal, Anda mungkin akan memberikan diri secara berlebihan, mencoba memperbaiki segalanya, atau memikul tanggung jawab yang bukan milik Anda. Namun sekarang, Anda mendengarkan tanpa kehilangan jati diri. Itulah sebuah pertumbuhan. Takdir juga menyingkapkan bahwa kepulangan ini selaras dengan terobosan hidup Anda. Anda sedang memasuki level baru dengan peluang, kejelasan, dan otoritas yang baru pula. Keterikatan lama harus diselesaikan sebelum tugas baru dimulai. Ini bukan tentang mereka, ini tentang Anda. Kembalinya mereka adalah konfirmasi terakhir bahwa Anda tidak pernah ditolak, melainkan sedang diarahkan ulang, dijaga, dan dilindungi. Pintu itu pernah tertutup karena sudah tidak aman lagi bagi Anda untuk tetap berada di dalamnya. Kini, pintu itu terbuka sejenak, bukan untuk dimasuki kembali, melainkan untuk memberikan pemahaman. Lapisan batin lainnya adalah tentang penyingkapan. Kebenaran menyingkap kebohongan yang pernah Anda percayai tentang diri sendiri, bahwa Anda terlalu menuntut, terlalu emosional, atau terlalu rumit. Kenyataan yang datang sekarang akan meruntuhkan kebohongan tersebut. Anda tidaklah seperti itu, Anda hanya sedang bersama seseorang yang belum siap untuk bertumbuh. Kehidupan sedang memulihkan persepsi diri Anda.
Kepulangan ini juga meruntuhkan hambatan-hambatan tersembunyi, suara-suara yang pernah memberi Anda narasi palsu, yang menyalahkan Anda, atau mempertanyakan harga diri Anda kini akan terbungkam oleh kebenaran. Cahaya akan melenyapkan kegelapan. Semesta ingin Anda menyadari betapa tenangnya perasaan Anda saat memikirkan kepulangan ini. Ketenangan itu adalah sebuah konfirmasi. Jika hal ini dimaksudkan untuk menggoyahkan Anda akan merasa cemas. Jika ini dimaksudkan untuk menarik Anda mundur, Anda akan merasa bingung. Namun sebaliknya, Anda merasa mantap. Kemantapan itulah kekuatan batin Anda. Anda dipersiapkan untuk mendengarkan dengan otoritas, bukan dengan keputusasaan atau kerinduan. Anda tidak menemui mereka dari posisi kehilangan, melainkan dari posisi keutuhan diri, dan hal itu mengubah segalanya. Kepulangan ini juga mengajarkan Anda tentang ketajaman batin. Tidak setiap kepulangan adalah sebuah undangan untuk memulai kembali. Beberapa hadir sebagai penutup, beberapa sebagai pelajaran, dan beberapa sebagai konfirmasi atas nilai diri Anda. Anda akan mengetahui makna kepulangan ini dari bagaimana perasaan Anda setelahnya. Kebenaran selalu membawa kedamaian, sementara manipulasi hanya akan membawa kebingungan. Kehidupan sedang mengingatkan Anda akan harga diri Anda. Seseorang yang dulu pernah pergi, kini kembali dengan membawa sebuah kebenaran. Hal ini bukanlah sebuah kebetulan, melainkan sebuah pengakuan. Mereka kini melihat apa yang selama ini Anda pikul, mereka memahami apa yang pernah Anda tawarkan, dan mereka menyadari apa yang telah mereka sia-siakan. Pengakuan ini tidak mengharuskan Anda untuk kembali kepada mereka, melainkan menuntut Anda untuk tetap berdiri tegak dengan martabat. Wahai jiwa terpilih, semesta sedang menyelaraskan segalanya. Masa lalu Anda sedang diperjelas agar masa depan Anda dapat terbentang tanpa gangguan. Momen ini akan berlalu dengan cepat. Kebenaran akan terucap, beban batin akan terangkat, dan Anda akan melangkah maju dengan perasaan yang jauh lebih ringan dari sebelumnya. Takdir tidak sedang membuka kembali luka lama, melainkan sedang menutupnya secara permanen. Inilah ketepatan waktu yang agung, dan masih ada lebih banyak hal yang akan terungkap. Wahai jiwa terpilih, kini terungkap tanda-tanda yang menegaskan bahwa kepulangan ini bukanlah sekedar imajinasi, dorongan emosional, ataupun ketidaksengajaan. Kehidupan selalu meninggalkan jejak dan selalu mempersiapkan hati sebelum menyingkapkan kebenaran. Jika Anda mendengarkan dengan seksama, Anda akan mengenali konfirmasi yang sudah mengelilingi Anda saat ini. Tanda pertama adalah munculnya nama mereka secara tiba-tiba dalam pikiran Anda, tanpa upaya apapun. Anda tidak sedang memikirkan mereka, tidak pula sedang mencari tahu tentang mereka. Namun nama itu muncul dengan lembut tanpa rasa sakit ataupun kerinduan. Ini bukanlah sekedar ingatan, melainkan sebuah dorongan batin. Keadaan mengizinkan nama-nama tertentu muncul kembali saat sebuah bab kehidupan sudah siap untuk ditutup dengan semestinya. Tanda kedua adalah kenetralan emosi yang Anda rasakan sekarang. Di masa lalu, memikirkan mereka saja sudah memicu emosi yang kuat. Kini hal itu tidak lagi terjadi. Anda mengingat tanpa merasa hancur, dan Anda merenung tanpa merasa perih. Stabilitas emosional ini adalah konfirmasi bahwa pemulihan telah terjadi sepenuhnya. Kebenaran tidak akan dibawa kembali ke dalam hati yang belum sembuh. Tanda ketiga adalah kejelasan yang Anda peroleh tentang diri sendiri. Anda mengetahui harga diri Anda sekarang, mengenali batasan-batasan Anda, dan memahami kebutuhan Anda. Kesadaran diri seperti ini tidak ada sebelumnya. Inilah fondasi yang memungkinkan kebenaran mendarat tanpa merusak kedamaian batin Anda. Tanda keempat adalah cara semesta menenangkan batin Anda. Anda merasa dituntun menuju keheningan, lebih sedikit kebisingan, lebih sedikit penjelasan, dan lebih sedikit ketergesaan. Keheningan ini bukanlah kekosongan, melainkan sebuah persiapan. Hati dipersiapkan untuk menerima pencerahan dalam kesunyian. Tanda kelima adalah perubahan dalam suasana mimpi Anda. Mimpi-mimpi Anda mungkin terasa lebih tenang, lebih simbolis, dan tidak lagi kacau. Saat kebenaran mendekat, mimpi menjadi pembawa pesan, bukan lagi peringatan. Mereka berbicara dalam kejelasan, bukan kebingungan. Tanda keenam adalah munculnya rasa pengharapan tanpa disertai kecemasan. Anda tidak sedang menunggu dengan putus asa,
melainkan sekadar menyadari bahwa sesuatu sedang terungkap. Pengharapan yang tenang ini adalah keselarasan batin. Rasa takut tidak akan menyertai sesuatu yang telah diatur oleh takdir yang agung. Tanda ketujuh adalah adanya dorongan internal untuk memaafkan tanpa harus membuka kembali luka lama. Anda merasakan pengampunan muncul secara alami, tidak dipaksakan, dan tidak terburu-buru. Pengampunan ini bukan berarti memberikan izin untuk kembali, melainkan sebuah kebebasan bagi diri sendiri. Kehidupan melepaskan rasa maaf sebelum kebenaran datang, agar kepahitan tidak mengganggu kejernihan pikiran. Tanda ke-8 adalah memudarnya gangguan-gangguan lain. Hubungan lama yang kian menjauh, pola-pola lama yang melarut, dan keterikatan lama yang mulai kehilangan cengkeramannya. Keadaan sedang dibersihkan sebelum kebenaran diungkapkan, guna melenyapkan segala bentuk gangguan. Tanda ke-9 adalah menguatnya ketajaman batin Anda. Anda kini dapat merasakan niat seseorang dengan sangat cepat. Anda mampu membaca energi dengan akurat. Anda dapat mendeteksi ketulusan tanpa perlu kata-kata. Ketajaman batin ini sangat penting untuk saat ini. Tanda ke-10 adalah kedamaian yang tetap ada saat Anda membayangkan mendengar kebenaran tersebut. Kedamaian adalah konfirmasi tertinggi. Semesta tidak membawa kebenaran yang terbungkus dalam kekacauan. Wahai jiwa terpilih, tanda-tanda ini tidak muncul secara kebetulan. Mereka adalah jejak dari ketepatan waktu yang agung. Kehidupan mempersiapkan pembicara maupun pendengar. Momen ini membutuhkan persiapan dari kedua belah pihak. Sejarah juga menunjukkan pola yang membantu Anda memahami bobot dari kepulangan ini. Dalam berbagai kisah manusia, kebenaran seringkali kembali melalui pembawa pesan yang tidak terduga. Ada saudara-saudara yang kembali membawa kejujuran setelah bertahun-tahun membisu. Ada pula mereka yang bertemu kembali setelah perpisahan lama, bukan untuk menghidupkan persaingan, melainkan untuk memulihkan pemahaman. Seseorang kembali dengan pengakuan, bukan dengan tuntutan hak. Kepulangan-kepulangan ini bukan tentang memulihkan masa lalu, melainkan tentang memperbaiki narasi yang sempat keliru. Takdir menggunakan momen ini untuk membawa penyelesaian dengan martabat. Konfirmasi lainnya adalah cara batin Anda menolak untuk terburu-buru. Anda tidak merasakan desakan untuk memutuskan apapun. Tidak ada tekanan untuk merespons secara emosional. Pengendalian diri ini adalah sebuah kebijaksanaan. Hal ini menunjukkan bahwa Anda sedang dibimbing, bukan didorong oleh nafsu. Orang yang kembali tersebut membawa kebenaran, bukan kendali. Perbedaan itu sangatlah penting. Kebenaran tidak menuntut hasil, ia hanya berbicara. Semesta juga mengonfirmasi momen ini dengan memperkuat jati diri Anda. Anda tidak lagi mendefinisikan diri Anda berdasarkan bagaimana segala sesuatu berakhir di masa lalu. Anda mendefinisikan diri Anda berdasarkan menjadi siapa Anda sekarang. Stabilitas ini memungkinkan Anda menerima kenyataan tanpa kehilangan pijakan. Tanda lainnya adalah ketiadaan takut. Rasa takut menandakan bahaya, sementara kedamaian menandakan keselarasan. Ketenangan Anda mengonfirmasi bahwa ada kekuatan besar yang terlibat. Kehidupan juga mengingatkan Anda akan ketangguhan Anda. Anda berhasil melewati perpisahan, membangun kembali hidup Anda, mengambil kembali kedamaian Anda, dan menemukan kekuatan diri Anda. Tidak ada satupun dari kepulangan ini yang mengancam apa yang telah Anda bangun. Itulah konfirmasinya. Kebenaran yang datang tidak akan membatalkan kemajuan Anda, justru akan memvalidasinya. Kini muncul tanda lainnya. Anda merasa lebih dituntun untuk merenung daripada bereaksi. Sikap ini memungkinkan kebijaksanaan untuk memandu respons Anda. Refleksi adalah bahasa kedewasaan. Orang yang kembali tersebut juga telah melakukan perenungan yang sama. Keselarasan dalam perenungan ini adalah sebuah kesengajaan. Takdir telah mensinkronkan fase hidup Anda berdua. Momen ini juga menyingkap perbedaan antara cinta dan keterikatan batin yang dipaksakan. Anda kini memahami bahwa cinta tidak menuntut pengorbanan jati diri. Pemahaman ini memungkinkan Anda mendengar kenyataan tanpa meromantisasi masa lalu. Wahai jiwa terpilih, semesta ingin Anda mengenali konfirmasi ini agar keraguan tidak menyusup masuk. Keraguan mendistorsi persepsi, sementara kejelasan melindungi ketajaman batin. Kepulangan ini tidak dimaksudkan untuk menguji Anda, melainkan untuk menguatkan Anda.
Anda tidak diminta untuk membuka kembali pintu-pintu lama. Anda sedang diundang untuk menerima sebuah pemahaman. Kebenaran yang datang tidak akan mengejutkan takdir, tidak akan mengguncangkan semesta, dan tidak akan membingungkan batin Anda. Ia hanya akan menyelaraskan apa yang pernah retak. Kehidupan juga mengonfirmasi bahwa momen ini akan berlangsung singkat. Kebenaran tidak tertahan lebih lama dari yang seharusnya. Ia berbicara lalu melepaskan. Ini bukanlah sebuah fase hidup yang panjang, melainkan hanya sebuah fragmen waktu. Hasilnya bukanlah keterikatan emosional, melainkan pelepasan emosional. Konfirmasi ini berlanjut dalam kekuatan Anda. Anda tidak takut mendengar kenyataan, karena Anda telah siap. Kesiapan ini adalah bukti nyata dari pertumbuhan Anda. Wahai jiwa terpilih, takdir tidak mengatur kepulangan seseorang dengan sembarangan. Setiap kepulangan memiliki tujuan, dan yang satu ini melayani penyelesaian, pemulihan, serta kejelasan. Hidup Anda sedang bergerak maju, dan momen ini memastikan Anda melangkah maju tanpa beban. Tanda-tanda tersebut sudah jelas, keselarasan ini nyata, kebenaran sedang mendekat dan semesta menyertai Anda di dalamnya. Wahai jiwa terpilih, kini perhatian beralih kepada kekuatan Anda, bukan kekuatan yang Anda tunjukkan kepada orang lain, melainkan kekuatan yang telah dibangun oleh kehidupan di dalam diri Anda secara diam-diam. Itulah kekuatan yang mampu menanggung kebingungan tanpa penjelasan, kekuatan yang pulih tanpa kata maaf, dan kekuatan yang belajar untuk berdiri sendiri tanpa menjadi pahit. Anda bukanlah orang yang sama dengan yang dulu ditinggalkan. Anda bukan lagi hati yang pernah menunggu jawaban, bukan pula jiwa yang membawa pertanyaan tak terjawab ke dalam malam-malam tanpa tidur. Takdir telah membentuk ulang diri Anda, memurnikan Anda, dan membuat Anda berpijak dengan kuat. Inilah alasan mengapa Anda kini sanggup menerima kenyataan. Sekarang, kehidupan ingin Anda memahami sesuatu dengan jelas. Anda tidak membutuhkan kebenaran tersebut untuk memvalidasi harga diri Anda. Harga diri Anda sudah ditetapkan oleh semesta sejak awal. Kebenaran itu datang hanya untuk menegaskan apa yang sudah Anda ketahui dalam batin Anda, bahwa Anda tulus, Anda murni, Anda setia, dan Anda tidaklah berlebihan. Anda hanya sedang bersama seseorang yang belum siap. Kesadaran itu seharusnya memberdayakan Anda, bukan melemahkan Anda. Ketika kebenaran itu terucap, Anda mungkin akan merasakan pelepasan yang tenang, sebuah rasa konfirmasi, dan perasaan lega yang menetap di dada Anda. Itu bukanlah kesedihan, melainkan kebebasan. Itulah beban yang terangkat. Itulah cara kehidupan menutup sebuah bab dengan lembut, alih-alih secara tiba-tiba. Anda diizinkan untuk mendengarkan tanpa harus merespon secara segera. Anda diizinkan untuk mengambil waktu guna memproses segalanya. Anda diizinkan untuk tetap diam. Keheningan bukanlah penghindaran, keheningan adalah kebijaksanaan. Kehidupan mengingatkan Anda bahwa Anda tidak bertanggung jawab atas pemulihan diri mereka. Anda tidak berkewajiban untuk memperbaiki penyesalan mereka, juga tidak diharuskan untuk memperhalus kesadaran yang mereka alami. Anda hanyalah saksi bagi kebenaran tersebut. Peran Anda adalah berdiri dengan martabat. Semesta juga memberdayakan Anda dengan kebenaran ini. Anda telah mempelajari ketajaman batin melalui rasa sakit. Ketajaman itu tidak datang dengan mudah. Ia didapatkan melalui kekecewaan, pengkhianatan, kebingungan, dan penantian. Ketajaman batin itulah yang kini melindungi Anda. Anda akan mengenali ketulusan, manipulasi, penyesalan, dan kejujuran. Anda akan mengenali apakah kebenaran yang diucapkan membawa kerendahan hatian atau justru harapan tersembunyi. Ketajaman batin ini adalah perisai Anda. Kehidupan ingin Anda memasuki momen ini dengan kepercayaan diri. Bukan kepercayaan diri yang emosional, melainkan kepercayaan diri batiniah. Keyakinan bahwa Anda dibimbing, keyakinan bahwa Anda dilindungi, dan keyakinan bahwa kedamaian Anda tidak dapat dirampas. Anda tidak sedang memasuki momen yang rapuh, melainkan momen yang penuh kejelasan. Kehidupan juga memberdayakan Anda untuk melepaskan segala ekspektasi. Ini bukan saatnya untuk membayangkan hasil akhir, merencanakan tanggapan, atau mengunjungi kembali mimpi-mimpi lama. Ini adalah saat untuk menerima informasi.
Kebenaran tidak membutuhkan imajinasi. Anda sedang diajarkan cara untuk mencintai tanpa keterikatan yang membelenggu, cara mendengarkan tanpa kehilangan jati diri, dan cara berempati tanpa mengorbankan batasan diri. Ini adalah keterampilan dari kedewasaan batin. Pemberdayaan lain yang diberikan kepada Anda adalah kedaulatan emosional. Emosi Anda adalah milik Anda sepenuhnya. Mereka bukan milik orang yang kembali tersebut, bukan milik masa lalu, dan bukan milik penyesalan. Anda diizinkan untuk merasakan tanpa harus terhanyut. Anda diizinkan untuk peduli tanpa harus berkompromi. Anda diizinkan untuk memaafkan tanpa harus kembali. Kehidupan sedang memperkuat sikap emosional Anda sehingga tidak ada yang dapat menarik Anda mundur. Anda juga diberdayakan untuk mengenali perbedaan antara penyelesaian dan kelanjutan. Penyelesaian terasa damai, sementara kelanjutan terasa tidak pasti. Penyelesaian membawa kelegaan, sementara kelanjutan membawa kecemasan. Penyelesaian terasa utuh, sementara kelanjutan terasa belum tuntas. Perhatikanlah bagaimana batin Anda merespon semua itu. Kehidupan memberdayakan Anda dengan kepercayaan diri. Sebelumnya Anda sempat meragukan diri sendiri, mempertanyakan insting Anda, dan mengabaikan berbagai pertanda yang muncul. Namun kini Anda mempercayai suara hati Anda sendiri. Anda mempercayai bimbingan batin dan ketajaman logika Anda. Kepercayaan tersebut sangatlah penting. Pemberdayaan lainnya adalah pemulihan narasi hidup Anda. Anda tidak lagi didefinisikan oleh bagaimana segala sesuatu berakhir, melainkan oleh bagaimana Anda tumbuh, oleh ketangguhan yang Anda kembangkan, dan oleh kebijaksanaan yang Anda peroleh. Kebenaran yang terucap tidak akan menulis ulang masa lalu Anda, namun akan memperbaiki pemahaman Anda tentang masa lalu tersebut. Semesta juga memberdayakan Anda untuk melangkah pergi jika memang diperlukan. Bukan karena pahit, bukan pula karena takut, melainkan demi keselarasan batin. Melangkah pergi bukan berarti menolak, melainkan menghargai pertumbuhan diri Anda. Anda tidak berkewajiban untuk mengunjungi kembali apa yang telah dipulihkan oleh waktu. Kehidupan pun sedang memperkuat rasa empati Anda. Namun empati bukan berarti persetujuan, dan empati bukan berarti kembali. Empati hanyalah mengakui sisi kemanusiaan tanpa harus menyerahkan batasan diri Anda. Anda dapat mendengar kebenaran mereka dan tetap memilih jalan Anda sendiri. Pilihan itulah yang menjadi kekuatan Anda. Takdir memberdayakan Anda dengan kesabaran, sehingga Anda tidak perlu merespon dengan segera, tidak perlu memberikan kepastian, dan tidak perlu memperhalus keadaan. Biarkan kebenaran berbicara sepenuhnya, dan biarkan keheningan menyelesaikan tugasnya. Seringkali, jawaban justru muncul dalam jeda setelah kebenaran terungkap. Pemberdayaan lainnya adalah kejelasan. Anda tidak akan bingung, tidak akan merasa terbebani, dan tidak akan merasa tertekan. Kejelasan yang berasal dari pemulihan diri inilah yang akan memandu respons Anda. Semesta juga memberdayakan Anda untuk melepaskan sisa-sisa penyesalan diri yang masih tertinggal. Kebenaran yang datang akan mengkonfirmasi apa yang telah ditunjukkan oleh kehidupan kepada Anda. Anda bukanlah alasan mengapa semua itu berakhir, melainkan Anda adalah alasan mengapa hubungan itu pernah menjadi sangat berharga. Kesadaran ini mungkin akan membawa air mata, bukan air mata duka, melainkan air mata kelegaan. Anda diberdayakan untuk melangkah maju tanpa membawa pertanyaan yang tak terjawab. Penyelesaian ini akan menjernihkan ruang mental, memulihkan fokus, dan memperkuat kepercayaan diri Anda. Masa depan Anda akan sangat diuntungkan oleh momen ini. Anda juga diberdayakan untuk melindungi kedamaian Anda setelah percakapan tersebut berakhir. Jangan memutar kembali ingatan itu berulang kali. Jangan menganalisis setiap kata, dan jangan membuka kembali lingkaran emosi yang melelahkan. Terimalah kebenaran itu. Akuilah, lalu lepaskanlah. Kedamaian adalah prioritas utama Anda. Kehidupan sedang mempersiapkan Anda untuk apa yang akan datang selanjutnya. Hubungan baru, tujuan hidup baru, dan keselarasan baru. Kebenaran ini melenyapkan sisa-sisa terakhir agar Anda dapat melangkah maju sepenuhnya. Wahai jiwa terpilih, semesta ingin Anda tahu bahwa Anda tidak kehilangan apapun dalam momen ini. Anda sedang memperoleh pemahaman, memperoleh konfirmasi, dan memperoleh penyelesaian. Hati Anda aman, masa depan Anda terjamin, dan jati diri Anda telah teguh.
Anda diberdayakan dan semesta menyertai Anda. Kini kehidupan menyampaikan sebuah peringatan, bukan untuk membuat Anda was-was atau takut, melainkan untuk memantapkan pijakan Anda saat kebenaran mendekat. Ketajaman batin harus memandu momen ini, dan emosi tidak boleh dibiarkan mengambil kendali. Peringatan pertama adalah ini: tidak setiap kebenaran yang diucapkan merupakan sebuah undangan. Beberapa kebenaran hanyalah pengakuan yang dimaksudkan untuk membebaskan si pembicara, bukan untuk mengambil kembali si pendengar. Anda harus mendengarkan tanpa merasa terbebani oleh kewajiban. Anda tidak bertanggung jawab atas apapun yang mereka pilih untuk dilakukan dengan kebenaran tersebut setelah dilepaskan. Kebenaran bisa saja suntuk tanpa harus menuntut tanggapan. Peringatan kedua, jangan mengacaukan keterbukaan emosional dengan kesiapan. Seseorang bisa saja berbicara dengan jujur, namun tetap belum siap untuk berubah. Air mata tidak selalu menandakan transformasi, dan penyesalan tidak selalu menandakan pertumbuhan. Ketajaman batin Anda akan mengungkap apakah kebenaran tersebut diikuti oleh rasa tanggung jawab atau tidak. Perhatikanlah tindakan, bukan sekedar kata-kata. Peringatan ketiga, berhati-hatilah terhadap nostalgia emosional. Seringkali gangguan menyamar sebagai kenangan. Ia akan mengingatkan Anda pada tawa, kedekatan, dan momen-momen yang terasa aman. Namun nostalgia hanya menunjukkan kepingan-kepingan kecil, bukan gambaran yang utuh. Ia menghapus rasa sakit, membungkam kebingungan, dan menulis ulang kenyataan. Jangan biarkan ingatan mengalahkan kebijaksanaan. Peringatan keempat, lindungilah batasan diri Anda. Meskipun sebuah kebenaran terdengar tulus, batasan bukanlah dinding ketakutan, melainkan tanda kedewasaan. Anda tidak membangunnya secara kebetulan. Anda membangunnya melalui rasa sakit. Jangan meruntuhkannya hanya karena desakan emosi sesaat. Batasan tersebut menjaga masa depan Anda. Peringatan kelima, jangan terburu-buru mengubah pengampunan menjadi rekonsiliasi. Pengampunan melepaskan masa lalu, sedangkan rekonsiliasi membutuhkan percayaan yang dibangun kembali seiring berjalannya waktu. Keduanya tidaklah sama. Semesta menghargai pengampunan, namun menuntut kebijaksanaan dalam rekonsiliasi. Pengampunan itu diberikan secara cuma-cuma, namun akses menuju hidup Anda harus diperjuangkan. Peringatan keenam, waspadalah terhadap manipulasi batin. Beberapa orang mengucapkan kebenaran namun secara halus mencari kendali. Mereka mungkin menggunakan kalimat yang menggeser tanggung jawab, membungkus penyesalan dengan cara yang memancing rasa ibah, atau mencari kenyamanan daripada pertanggungjawaban. Ketajaman batin akan menangkap apa yang terlewatkan oleh emosi. Peringatan ketujuh, jangan meremehkan apa yang telah Anda lalui. Kebenaran tidak menghapus dampak yang terjadi, dan pemahaman tidak serta-merta melenyapkan luka. Anda diizinkan untuk mengakui rasa sakit tanpa harus menuduh, dan Anda diizinkan untuk menghargai proses pemulihan Anda tanpa rasa bersalah. Rasa sakit Anda itu nyata dan berharga. Peringatan ke-8, bersiaplah menghadapi konflik batin. Bahkan hati yang telah sembuh pun akan merasakan ketegangan saat babak lama muncul kembali. Merasakan emosi bukan berarti Anda mengalami kemunduran. Itu berarti Anda adalah manusia. Jangan menghakimi diri sendiri atas apa yang Anda rasakan, namun jangan pula membiarkan perasaan tersebut yang memutuskan segalanya. Bagi Anda, kebijaksanaan akan mendengar saat emosi berlalu. Peringatan ke-9, berhati-hatilah terhadap janji-janji. Kata-kata tentang perubahan harus dibuktikan melalui waktu. Janji yang diucapkan saat emosi memuncak bisa memudar ketika kenyamanan kembali. Jangan gantungkan harapan pada niat, melainkan pada konsistensi. Konsistensi akan mengungkapkan kebenaran yang sesungguhnya. Peringatan ke-10, ingatlah siapa diri Anda saat ini. Anda bukan lagi orang yang sama, yang dulu mencintai tanpa ketajaman batin. Anda bukan lagi hati yang sama, yang menerima kebingungan sebagai bentuk ikatan. Anda bukan lagi jiwa yang sama, yang memikul tanggung jawab yang bukan milik Anda. Jangan mengecilkan diri hanya untuk membuat kebenaran mereka terasa nyaman. Peringatan ke-11, jagalah kedamaian batin Anda. Kedamaian adalah tanda keselarasan. Jika sebuah percakapan mengganggu kedamaian Anda, berhentilah sejenak. Jika sebuah interaksi menguras energi Anda, melangkahlah mundur. Kedamaian adalah kompas. Takdir tidak akan membimbing melalui kekacauan.
Peringatan ke-12. Waspadalah terhadap hambatan tersembunyi. Gangguan tidak selalu menyerang secara langsung. Terkadang ia menggunakan celah emosional untuk menunda takdir Anda. Jika kepulangan ini mengalihkan Anda dari pertumbuhan, fokus atau tujuan hidup, tinjau kembali posisinya. Apapun yang menarik Anda mundur harus dipertanyakan. Peringatan ke-13. Jangan merasa bersalah telah melampaui seseorang. Bertumbuh bukanlah pengkhianatan. Pulih bukanlah pengabaian. Dan pencapaian bukanlah keangkuhan. Kehidupan memisahkan Anda karena sebuah alasan, dan Anda diizinkan untuk berevolusi. Peringatan ke-14. Beberapa kebenaran diucapkan untuk menutup pintu, bukan membukanya kembali. Penyelesaian terkadang terasa biasa saja, dan tidak selalu membawa emosi yang dramatis. Terkadang ia hanya membawa pemahaman yang sunyi. Terimalah bahwa penyelesaian itu menenangkan. Peringatan ke-15. Jangan langsung menceritakan momen ini kepada orang lain. Jagalah kesucian dari apa yang sedang dikerjakan oleh semesta. Terlalu banyak suara akan melunturkan kejelasan. Duduklah bersama kebenaran tersebut sebelum mengundang pendapat orang lain. Kebijaksanaan menghargai keheningan. Peringatan ke-16. Bersiaplah menghadapi pertentangan batin setelah kebenaran terungkap. Keraguan mungkin akan berbisik dan kebingungan mungkin mencoba kembali. Berdirilah tegar. Kebenaran yang sudah terungkap tidak dapat ditarik kembali. Cahaya yang telah terlihat tidak dapat dilupakan lagi. Peringatan ke-17. Bersikaplah lembut terhadap diri Anda setelah semuanya berlalu. Memproses sebuah kebenaran membutuhkan waktu, maka jangan terburu-buru dalam memulihkan diri ataupun mengambil keputusan. Biarkan pemahaman itu mengendap karena pemulihan batin selalu berlangsung secara bertahap. Peringatan ke-18. Jangan berasumsi bahwa kepulangan ini mendefinisikan masa depan Anda. Hal ini hanya mendefinisikan pemahaman Anda. Masa depan Anda dibentuk oleh takdir yang agung, bukan oleh keterikatan di masa lalu. Takdir akan selalu bergerak maju. Peringatan ke-19. Jika kebenaran yang mereka bawa menyertakan tuduhan yang bermasker sebagai kejujuran, melangkahlah mundur. Kebenaran sejati tidak menuduh, melainkan mengakui. Kebenaran sejati berani memikul tanggung jawab. Perhatikanlah bagaimana cara mereka berbicara tentang diri mereka sendiri. Peringatan ke-20. Ingatlah bahwa ketajaman batin adalah sebuah anugerah. Gunakanlah hal itu tanpa rasa sungkan dan percayalah tanpa keraguan, karena kehidupan telah menajamkannya khusus untuk momen ini. Wahai jiwa terpilih, semesta memberikan peringatan bukan untuk membatasi Anda, melainkan untuk melindungi Anda. Momen ini memiliki makna yang besar. Bukan karena siapa yang kembali, melainkan karena telah menjadi siapa Anda sekarang. Anda tidak lagi dibimbing oleh kerinduan, melainkan oleh kebijaksanaan. Anda tidak lagi didorong oleh rasa takut, melainkan berlabuh dalam kedamaian. Jika kebenaran datang dengan lembut, terimalah. Jika kebenaran terasa berat, berhentilah sejenak. Jika kebenaran datang dengan tekanan, maka bertahanlah. Kebenaran yang murni tidak akan pernah mendesak Anda. Peringatan ini bukan tentang bahaya, melainkan tentang ketajaman batin. Anda sedang melangkah ke sebuah fase di mana kejelasan harus memandu setiap keputusan. Momen ini adalah salah satu dari sekian banyak hal yang membutuhkan kebijaksanaan. Anda mampu, Anda telah bersiap, dan Anda terlindungi. Kekuatan agung senantiasa menjaga Anda. Wahai jiwa terpilih, kini semesta berbicara dengan kejelasan akhir tentang apa yang sebenarnya diwakili oleh kepulangan ini. Momen ini bukan tentang masa lalu yang mengambil Anda kembali, melainkan tentang takdir yang mengonfirmasi pertumbuhan Anda. Ini adalah tentang kehidupan yang menutup satu bab dengan kebenaran, agar bab berikutnya dapat terbuka tanpa hambatan. Kepulangan ini menandai sebuah tonggak sejarah batin. Ada saat-saat dalam hidup ketika keadaan mengizinkan seseorang muncul kembali, bukan untuk menetap, melainkan untuk bersaksi. Bersaksi bahwa cinta Anda itu nyata, bersaksi bahwa niat Anda murni, bersaksi bahwa hati Anda tidaklah bodoh, dan bersaksi bahwa kepergian Anda dari situasi tersebut memang diperlukan. Inilah salah satu dari momen-momen itu. Kebenaran yang akan Anda dengar tidak dimaksudkan untuk mengaduk emosi, melainkan untuk memantapkan pemahaman. Hal ini dimaksudkan untuk menuntaskan pertanyaan-pertanyaan yang selama ini mengendap dalam diam,
serta memulihkan kedamaian di tempat-tempat yang dulunya dipenuhi ketidakpastian. Kehidupan sedang menegaskan bahwa Anda tidak kehilangan sesuatu yang berharga, melainkan Anda telah melampaui sesuatu yang tidak utuh. Hubungan dengan takdir di sini sangatlah dalam sebelum Anda melangkah ke fase tujuan hidup berikutnya. Kehidupan memastikan bahwa narasi emosional lama telah terselesaikan. Takdir tidak dapat dipeluk sepenuhnya selama kepingan-kebingungan masih tersisa. Kepulangan ini membersihkan kepingan-kepingan tersebut. Anda sedang dibebaskan dari beban emosional masa lalu. Orang yang kembali tersebut tidak sedang melangkah ke masa depan Anda. Mereka sedang melangkah kembali ke masa lalu Anda untuk mengakui apa yang telah mereka salah gunakan. Pengakuan itu mengangkat beban dari batin Anda dan mengembalikan otoritas emosional kepada Anda. Ini bukan tentang validasi, melainkan tentang pembebasan. Terungkap bahwa takdir Anda membutuhkan kejernihan hati. Anda sedang memasuki masa di mana Anda akan memimpin, memberi pengaruh, membangun, dan memberi dampak. Sisa-sisa emosional dari masa lalu hanya akan mengganggu tugas tersebut. Kehidupan melenyapkan gangguan sebelum memberikan perluasan peran bagi Anda. Anda sedang dipersiapkan untuk sebuah peningkatan besar. Momen ini juga mengonfirmasi ketajaman batin Anda. Anda sempat merasakan bahwa ada cerita yang lebih dalam, Anda merasakan ada sesuatu yang belum tuntas, dan Anda memiliki pengetahuan intuitif bahwa akhir cerita tersebut belumlah lengkap. Intuisi itu akurat, dan kehidupan menghargai ketajaman batin tersebut. Kepulangan seseorang dari masa lalu Anda bukanlah sebuah kebetulan, melainkan konfirmasi atas ketajaman batin Anda selama ini. Kehadiran mereka membawa kebenaran yang memvalidasi bahwa persepsi Anda tidak pernah salah. Anda tidak gagal dalam mencintai, Anda hanya berada di waktu yang belum tepat bagi mereka. Kini, orang tersebut kembali sebagai pembawa pesan untuk memberikan kejelasan, bukan sebagai tujuan akhir Anda. Momen ini adalah titik penyelesaian, bukan awal baru dari pola lama. Kebenaran yang terungkap berfungsi sebagai kunci untuk melepaskan beban emosional dan rasa bersalah yang selama ini Anda pikul tanpa alasan. Anda telah bertumbuh melampaui masa lalu itu, dan semesta memastikan batin Anda tetap tenang agar Anda dapat menerima kenyataan tanpa harus kehilangan jati diri. Anda tidak lagi membutuhkan validasi dari mereka, karena harga diri Anda telah teguh secara mandiri. Pahami bahwa pengampunan adalah kebebasan bagi diri Anda, namun akses ke hidup Anda tetap merupakan hak istimewa yang harus diperjuangkan dengan konsistensi. Bab lama ini sedang ditutup dengan rapi, agar Anda dapat melangkah ke fase baru yang lebih ringan dan sehat. Anda tidak tertinggal dan tidak terlambat, Anda tepat waktu. Terimalah penyelesaian ini dengan damai, lepaskan apa yang sudah tuntas, dan melangkahlah maju dengan kebijaksanaan baru menuju takdir yang telah menanti.